Mungkin itu sih kataku, menurut aku apa yang harus teman-teman lakuin ketika motor teman-teman itu karena banjir. Jadi hal-hal yang tadi itu bisa sebagai referensi teman-teman ketika motor teman-teman karena banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku. Di channel ini kalian bisa menemukan tutorial, unboxing maupun tips-tips yang berhubungan dengan motor. Bagi kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku ya teman-teman. Jadi hari ini aku tuh barusan divaksin ya teman-teman. Jadi hari ini aku tuh barusan divaksin yang kedua. Jadi jarak vaksin yang pertama itu udah hampir 1 bulan ataupun satu bulan atau 1 bulan setengah, ya lupa juga aku. Mungkin sekitar itulah jaraknya. Jadi tangan sebelah kiriku sedikit agak lebih pegel dari biasanya. Tapi untuk demam-demam itu enggak ya teman-teman. Jadi cuman sedikit agak pegel aja di bagian sebelah kiri, karena aku disuntik itu sebelah kiri, jadi sedikit agak pegel. Di video kali ini aku pengen ngebahas tentang Jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang apa sih yang kita harus lakuin ketika motor teman-teman itu kerendam banjir. Nah, sebenarnya tema ini tuh masih berkaitan dengan video aku yang sebelumnya. Nah, jadi kan video aku sebelumnya itu kan motor aku tuh sempat kerendam tuh. Makanya di sini aku pengen ngebahas secara lebih detail ataupun secara lebih ringkas lah ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu, rumah aku tuh sebenarnya sering jadi langganan yang namanya banjir ya teman-teman. Jadi sekarang kan lagi musimnya hujan tuh, di rumah tuh sering banget terjadi banjir. Tapi setiap terjadi banjir itu enggak sampai motor aku tuh kerendam kayak kemarin. Jadi kemarin tuh kerendam banget. Jadi teman-teman bisa lihat deh di video sebelumnya tuh. Di video sebelumnya itu motor aku tuh kerendam banget. Apa sih yang harus dilakuin ketika motor teman-teman kerendam? Ini sih secara persepsi aku sendiri ya, harus ngapain setelah terjadinya banjir ataupun setelah terjadinya motor kita kerendam. Yang pertama itu ya teman-teman, kalau oli itu pasti aku ganti ya teman-teman. Oli itu udah pasti aku ganti karena kenapa? Takutnya air yang udah masuk ke bagian knalpot itu bisa mengalir ke bagian mesin. Nah itu takut sekali ya teman-teman. Itu takut sekali kalau misalnya air banjir itu udah masuk ke bagian mesin. Yang kedua itu filter oli. Meskipun filter olinya itu enggak kena air banjir, tapi tetap aku ganti teman-teman. Mengingat kemarin itu posisi air banjir itu udah melewati bagian filter oli. Makanya aku menginisiatif harus ganti juga filter olinya, karena takut aja nanti udah mempengaruhi juga filter olinya. Nah, selain oli sama pun filter oli, yang ketiga itu bisa juga teman-teman cek bagian busi. Busi itu penting ya teman-teman. Busi itu penting. Kenapa? Kalau misal pun businya udah kena air banjir, otomatis si motornya nggak bakal hidup melalui starter. Yang keempat, bisa jadi juga kop businya juga
kalau udah dimasukin air hujan ataupun banjir air hujan, lebih baik teman-teman ganti aja, nggak usah teman-teman paksain menggunakan kop busi yang lama. Aku takut nanti terjadi berbet juga kayak kemarin. Jadi kemarin aku untuk busi sama kop busi, alhamdulillah aku nggak ganti ya teman-teman, karena posisi banjir kemarin itu tidak sampai masuk ke bagian busi maupun kop busi. Jadi alhamdulillah kemarin aku cuman ganti teroli sama oli ya teman-teman. Jadi terus juga kalau teman-teman udah ngerasa bagian kayak filter udara ataupun udah masuk ke sana, ya lebih baik teman-teman ganti juga. Lebih baik diganti aja kalau udah kena air banjir. Hari ini lumayan agak lebih renggang ya teman-teman. Untuk jalan di kota Palembang ini udah agak lebih renggang, nggak terlalu padat. Biasanya kalau jam-jam segini tuh udah, waduh, macetnya luar biasa. Macet itu nggak terjadi di kota Jakarta aja, di Palembang aja udah sangat macet sekali. Jadi kita lanjut lagi ya teman-teman ke tadi. Jadi selain filter oli, terus juga ganti oli busi maupun kop busi, lebih baik teman-teman ganti kalau udah ngerasa itu kerendam semua. Tapi kalau untuk teman-teman yang motornya masih menggunakan karburator, lebih baik teman-teman cek juga bagian karburator itu. Biasanya kalau air udah masukin ke bagian karburator, biasanya itu nggak mau hidup ya teman-teman. Aku dulu pernah juga punya motor Tiger. Jadi punya motor Tiger itu sempet melalui banjir juga. Jadi melalui banjir, terus juga kena air hujan, nggak berapa lama dari itu mati ya teman-teman. Jadi teman-teman cek juga di bagian karburator. Jadi lebih baik teman-teman sekalian servis ringan aja kalau udah masuk ke bagian karburator. Mungkin itu sih kataku, menurut aku apa yang harus teman-teman lakuin ketika motor teman-teman itu karena banjir. Jadi hal-hal yang tadi itu bisa sebagai referensi teman-teman ketika motor teman-teman karena banjir. Jadi sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang menyukai video ini ataupun mendukung channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga like ya teman-teman. Like dan subscribe itu juga penting ya teman-teman, karena tanpa subscribe teman-teman hafal arti channel ini. Untuk teman-teman yang pengen bertanya di kolom komentar di channel aku, teman-teman boleh kok tanya. Kalau bisa aku jawab pasti aku jawab, tapi kalau aku nggak bisa jawab berarti itu aku di luar. Jadi teman-teman, aku juga bukan orang-orang mekanik, jadi aku juga otodidak belajar. Jadi di sini kita tuh sama-sama belajar tentang motor, terutama motor piston R ya teman-teman. Jadi selama aku berkonten tuh rata-rata yang ku lakuin tuh tentang motor piston R. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Mungkin sekian dulu video kali ini. Saya cabut dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.